soal sakit tetap alhamdulillah, karena lebih parah lagi kalau sakit masih, tapi bapak masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Baik Pak, hari ini saya akan menanyakan Iya. wawancara tentang dilema etika Pak. Iya. Pertama saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan pendidikan moral di sekolah Bapak? Baik, bapak akan menjawab pertanyaan Pak Andi. Apabila terjadi suatu kasus pada kubu peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru BK dan kesiswaan, karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Apabila ada permasalahan pada kubu pendidik, guru dan tenaga kependidikan, saya berkoordinasi dengan Wakasek atau wakil kepala sekolah terlebih dahulu. Saya selalu memanggil semua Wakasek dan meminta masukan. Saya juga sering meminta masukan pada komite. Tidak lupa juga kami berkoordinasi dengan atasan, yaitu pengawas yang langsung mengawasi pelaksanaan KBM di sekolah. Terima kasih Pak. Kemudian berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, jawaban Bapak yaitu mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Resiko dari suatu keputusan itu pasti ada yang tidak setuju atau tidak disukai. Walaupun bagaimanapun harus ada keputusan, maka karena itu harus mengambil resiko terkecil yang Bapak ambil. Baik Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa kan yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, yang Bapak disertai keputusan bersama dengan pendapat semua komponen sekolah, mengambil sikap pertanyaan tadi, berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Maaf, itu pertanyaan yang tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya itu strateginya adalah seperti disampaikan tadi, kita komunikasi, tetap harus berkomunikasi dengan semua pihak yang memang ada kaitannya dengan pihak sekolah, yaitu Wakasek, Wakasek umum, Wakasek kesiswaan, komite, dan pengawas. Resiko terkecil Bapak perhatikan dan prosedur yang diambil sesuai aturan. Kemudian hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan ada kasus-kasus dilema etika? Untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika yang Bapak terapkan, mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu, langkahnya juga seperti itu. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Ingin lebih efektif, meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala dan membuat memakan waktu yang banyak juga. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah dan komite sebagai perwakilan orang tua untuk mengambil kebijakan yang Bapak laksanakan. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk hal ini, terutama menyikapi kasus-kasus dilema etika, sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraan. Sampai saat ini, guru sudah sesuai UMR, namun guru dan karyawan masih jauh di bawah UMR. Bagaimanapun ujung tombak pendidikan itu ada pada guru. Bagaimana ini guru yang honorer belum sejahtera, ini permasalahan bagaimana agar guru honorer bisa paling tidak setara dengan UMR. Ini tantangan bagi kepala sekolah untuk menangani masalah kasus-kasus dilema etika. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk gitu misalnya prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk sebuah prosedur atau jadwal, Bapak tidak punya jadwal tertentu. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik saja dan secara kekeluargaan. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, ambil resiko terkecil yang bisa menguntungkan ke semua berbagai pihak yang ada di komponen sekolah. Baik, Pak. Kemudian adakah orang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas, untuk bantuan dari berbagai pihak telah membantu Bapak khususnya lembaga khusus Bapak umum khususnya lembaga umumnya. Kalau Bapak mengambil panutan pada Rasulullah selaku umat Nabi besar, selaku Nabi besar umat Islam, sesuai dengan ajaran dan anutan Bapak selaku umat Muslim, bagaimanapun beliau selalu dihadapkan banyak masalah, dan dengan inspirasi ini Bapak dengan hidup beliau yang banyak hikmah di setiap kehidupannya. Baik, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jelas, setiap ujung dari berbagai masalah akan membuat pembelajaran dan pengalaman untuk semua orang, termasuk diri Bapak selaku manajerial di sekolah ini, sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sekali mengambil teori, namun tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktek di lapangan. Pertanyaannya cukup? Cukup, Bapak. Mohon maaf bila jawaban-jawaban Bapak kurang berkenan ataupun tidak sesuai dengan harapan Pak Andi selaku penanya. Rupanya pertanyaan jawaban dari Bapak cukup sekian sesuai dengan kemampuan dan apa yang Bapak bisa. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Sama-sama, Pak.